Oh iya. Ini betul ruangan ahli gizi. Betul Ibu, silakan duduk Ibu. Ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Chandra Ramadhani, ahli gizi di sini. Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Septi. Oh baik Ibu Septi. Ibu Septi, ada rujukan ke dokter atau Ibu sendiri yang mau ke sini Ibu? Ya, disuruh dokter tadi ke ruang ahli gizi. Oh iya, ada diagnosisnya Bu, boleh dilihat Bu? Ini Mbak. Tadi dirujuk dokter Firman ya Bu ya? Iya. Ibu didiagnosis diabetes mellitus ya Bu ya? Oh, baik. Saya lihat di sini gula darah sewaktu Ibu 250 mg per desiliter ya Bu. Nah, normalnya itu Ibu di bawah 200 Ibu. Iya. Tinggi Mbak ya. Iya, tinggi Ibu. Jadi Ibu didiagnosis diabetes mellitus tadi karena gula darah Ibu yang tinggi Ibu. Juga LDL Ibu tadi ini juga tinggi ya Bu, 120. Normal itu di bawah 100 Ibu. Iya Ibu. Jadi apakah Ibu ada konsumsi obat Ibu? Udah dikasih dokter. Oh iya, obat apa Ibu? Mernovir. Oh, Metformin. Oh iya, bagus Ibu. Konsumsi terus ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu sudah berapa lama Bu mengidap penyakit ini Bu? Kalau ke dokternya baru 6 bulan yang lalu Mbak. 6 bulan yang lalu. Berapa kali Bu ke dokter Bu? Udah lumayan sering, 4 bulan kayak sekali. Setiap sebulan sekali ya Bu ya. Ibu kalau misalkan olahraga nih Bu sehari-hari, Ibu biasanya kalau di rumah ngapain aja nih Bu? Di rumah, Aktivitasnya ini. di rumah aja sih Mbak, ngapain ya pekerjaan rumah biasa. Oh jadi IAT ya Bu ya? Iya. Oh baik, Ibu IAT ya Bu. Kalau olahraga, Ibu sering olahraga tidak? Kalau olahraga jarang sih Mbak, paling kayak jalan-jalan biasa aja keliling rumah gitu. Gitu ya Bu ya. Jarang Bu ya. Kalau misalkan dari keluarga Ibu ada yang pernah terkena sakit DM ini nggak? Iya, kakek saya. Oh kakeknya pernah DM juga ya Bu ya? Baik Ibu. Nah Ibu tadi nggak olahraga ya Bu ya, terus juga jarang aktivitas di rumah. Ibu sebaiknya olahraga itu sekitar 3-4 kali Bu dalam seminggu atau perharinya itu selama 30 menit Ibu. Iya Ibu, biar badan itu nggak tinggi Ibu, itu Bu. Kemudian Ibu biasanya kalau misalkan gejala-gejala yang Ibu rasain selama sakit DM ini ada nggak? Kalau sekarang cepet capek gitu Mbak, terus lapar juga, sering kencing gitu. Sering kencing, sering lapar ya Bu ya? Kalau malam itu sering kencing. Gitu ya Bu ya. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut Ibu, saya mau ngecek status gizi Ibu melalui pengecekan tinggi badan juga berat badan. Apakah Ibu bersedia Bu? Ibu. Baik Ibu, apakah ada barang yang Ibu pegang sekarang Bu? Enggak. Oh nggak ada, baik. Kita langsung mengukur berat badan dulu ya Bu ya. Silakan naik Ibu. Pandangan lurus ke depan Bu. Baik, berat badan Ibu 53 ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan ngecek tinggi badan Ibu. Boleh Bu naik sini Bu. Bagus ya Bu ya, pandangan lurus ke depan. Bentar ya Bu. Matang Bu. Sudah. 167 ya Bu ya. Baik. Silakan Bu, duduk lagi Bu. Saya hitung status gizi dulu ya Bu. Baik, tadi berat badan Ibu 53, kemudian tinggi badan Ibu 167 ya Bu. Nah, status gizi Ibu itu di 19 Ibu atau normal Ibu. Gitu Ibu. Ya Bu, jangan sampai obes ya Bu. Apalagi kalau obes itu bisa memperparah diabetes mellitus Ibu ini. Gitu ya Bu ya. Nanti Ibu status gizinya normal ya Bu. Baik, kemudian selanjutnya Ibu biasanya emang ada penurunan berat badan nggak Bu sebelum sakit DM ini? Biasanya masih gitu. Oh, rumah sakit gitu ya. Kemudian untuk tadi nilai labnya juga tinggi ya Bu ya, mungkin bisa diturunin lagi nanti kita intervensi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya saya mau recall Ibu nih Bu selama makan Ibu dari Ibu bangun tidur kemarin pagi sampai Ibu tidur tadi malam. Ya, Ibu boleh tahu Bu bangun di jam berapa Ibu? Kemarin di jam 5
Mbak. Oh jam 5. Ibu ada makan Bu di jam 5 Bu? Enggak, minum aja. Minum aja, minum putih ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu ada makan gitu Bu, makan pagi gitu Bu? Iya, makan di jam 7. Oh jam 7. Di jam 7 Ibu udah makan apa aja nih Bu? Makan nasi sama ayam. Oh makan nasi, terus ada ayam apa Bu? Ayamnya digoreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Kemudian ada lagi Bu? Ada tumisan buncis kemarin Mbak. Tumisan buncis. Ada lagi Bu yang dimakan? Ada. Oke. Ayamnya sebesar ini Bu? Kira-kira? Iya, satu. Paha ya Bu ya? Iya. Oke, kemudian abis itu nih Bu, Ibu udah makan pagi nih, Ibu ada makan lagi nggak Bu? Ada Mbak. Habis itu di jam 9 itu makan Mbak. Nyemil. Oh, jam 9 Ibu makan. Nyemil apa nih Bu? Kemarin ini ada kue dari tetangga. Oh, Kue bolu gitu. Kue bolu. Kue bolunya manis nggak Bu? Manis Mbak. Kue bolu manis ya Bu. Kue bolunya rasa apa? Rasa apa aja nih Bu yang Ibu makan? Dia ada kembali yang pandan itu. Oh, yang pandan. Kemudian ada topping-toppingnya gitu Bu? Nggak ada. Oke. Kemudian ada yang Ibu makan lagi Bu setelah itu Bu? Nggak ada. Kemudian kalau misalkan pas siang Ibu ada makan Bu? Iya, siang di jam 1 makan. Di jam 1. Di jam 1 Ibu makan apa aja nih Bu? Masih sama Mbak kayak tadi pagi. Cuman ada itu, ada makanan sama kerupuk juga. Oh, berarti sama kayak tadi pagi ya Bu ya? Makan kerupuk juga ya Bu? Kemudian Ibu ada makan yang lainnya Bu? Kalau sore gitu Bu, Ibu ada nyemil apa gitu Bu? Kemarin apa Mbak ya? Itu gorengan ya? Oh, makan gorengan ya Iya. Bu? Baik, makan gorengan. Gorengan apa aja tuh Bu? Bakwan sama tempe kayak kemarin. Di jam berapa Bu? Udah mau jam 5 Mbak. Oh, jam 5. Gorengan, bawang sama tempe ya Bu. Ibu habis berapa Bu bawang sama tempenya? Bakwannya 2, kayak tempe Oh, 1. 2, tempe 1 ya Bu ya. Ada lagi Bu yang dimakan Bu? Kemudian habis itu Ibu ada makan malam atau ada cemilan lagi Bu? Malam makan ini pas suami saya pulang bawa martabak. Oh, makan martabak. Ada lagi Bu? Makan nasi itu Bu atau makan? Oh iya, bikin nasi goreng. Oh, bikin nasi goreng. Iya. Nasi goreng. Ada lagi Bu? Udah, itu aja. Nasi gorengnya ada apa aja nih Bu? Nasi goreng kan sendiri pakai telur. Telur. Ada ayamnya juga. Ada ayamnya juga, ada nasi juga ya Bu ya? Iya, sama itu sayur kol. Oh, sayur kol. Kalau misalkan martabak tadi itu Bu, Ibu martabaknya manis rasa apa nih Bu biasanya? Iya manis, coklat. Oh, rasa coklat ya Bu ya. Baik. Tadi Ibu pagi Ibu ada makan nasi terus ayam goreng. Itu tuh ayam goreng tadi sebesar satu paha itu doang ya Bu ya. Iya. Kalau nasi biasanya satu berapa centong Ibu? Nasi 2 centong. 2 centong Ibu ya. Kemudian kalau tumisan Ibu makannya berapa sendok makan Bu? Biasanya. Kemarin kayaknya cuma 2 deh. Oh, kemarin cuma 2 sendok aja Bu ya. Di kue bolu manis, Ibu kemarin makannya berapa potong Ibu? Cuma 1. Oh, cuma 1 potong aja Bu ya. Kan tadi kalau siang Ibu ada makannya sama ya Bu ya. Pastinya juga sama gimana Bu? Kalau yang siang nasinya lebih sedikit. Oh, nasinya lebih sedikit. Kenapa Ibu ngomong sedikit makan nasi ya Bu? Oh, lebih sedikit. Iya. Oh, baik, lebih sedikit ya Bu. Kata. Oh ya, tadi Ibu udah makan siang ya Bu ya. Ada nasi, terus ada ayam goreng juga sama tumis buncis. Itu porsinya sama atau tidak ya Bu? Sama Mbak, cuma nasinya yang lebih banyak dikit. Nasinya berapa Bu? Berapa centong jadinya Bu? Atau hanya 2,5 centong itu? Ya 2 centong, nambah dikit itu Mbak, 2 centong lagi. Oh iya, begitu. Kerupuknya Ibu makan seberapa banyak Bu? Kan kerupuk dong kemarin cuma kayaknya. Oh, kerupuk udang ya Bu ya? Iya, yang bulat-bulat kecil itu. Oh iya, Berapa
makan gorengan ibu, gorengan bakwan sama tempe. Kira-kira sebesar ini nggak bu, gorengan bakwan atau tempe? Iya. Sebesar ini bu ya. Ibu habis makan 2 sama tempe ya bu ya, 1. Kemudian eh, kalau di bakwan ada apa aja nih bu sayurannya? Jadi kan kemarin kan cuman kolor kali. Kolor. Nah, tadi udah makan juga, makan nasi martabak sama nasi goreng ya bu ya. Dilihat pola makan ibu cukup banyak ya bu ya. Kemudian eh, ibu juga sering makan kue bolu manis, martabak. Ada yang ibu suka lagi nggak bu makan? Ya, kalau manis-manis suka mbak. Suka yang manis-manis. Sekarang ya suka, kalau ada dimakan aja. Ada makan, oh baik ibu. Kemudian eh, ibu ada kayak makanan instan gitu bu yang ibu suka? Kalau makan instan ya paling mie itu mbak jarang. Oh jarang ya bu ya. Baik. Jadi kita sudah lihat ya bu. Tadi kita sudah lihat ibu. Oh ya ibu ada kebangun nggak bu pas tengah malam? Ya sekarang sering banget. Pipis gitu. Ibu sering malam ya bu ya. Ibu ada makan bu kalau malam gitu bu? Ya biasanya kan nggak langsung bisa tidur lagi. Kalau yang tadi makan itu makan martabak itu lagi mbak. Martabak lagi. Sisa. Tadi martabak ibu habis potong ibu ya. Iya. Nah kalau misalkan pas ibu bangun tuh ibu habis berapa potong? Cuma 1 mbak, sisa kan dimakan. Oh martabaknya habis 1 ya bu ya. Nah itu pas di jam berapa ibu kalau biasanya itu bangun bu? Biasanya di jam 1-an. Oh di jam 1 ya bu ya. Baik, tadi ibu lebih dominan baik ini. Ibu lebih dominan untuk makan makanan kayak kue bolu manis, terus ada juga martabak. Ibu juga lebih suka makan makanan yang manis lainnya gitu bu, kayak sirup gitu bu, atau susu kental manis gitu bu. Ya sering juga itu mbak. Sering ya bu ya. Mungkin bisa dikurangin ya bu ya. Nah baik ibu, sekarang saya mau menyampaikan tujuan kita diet hari ini nih bu. Jadi tujuan diet kita hari ini untuk menurunkan gula darah ibu, apalagi tadi ibu sudah konsumsi obat ya bu ya, obat metformin. Nah itu bisa dibantu dengan pola makan yang sehat ibu. Jadi kita di sini akan melakukan diet diabetes mellitus ibu. Nah prinsip diet diabetes mellitus ini adalah 3J ibu. Nah 3J itu jumlah, jadwal, dan jenis ibu. Jadi kita bisa lihat ya bu ya. Di slide di sini ibu yang udah saya print ini, ibu bisa lihat di sini. Jadi diet diabetes mellitus ini kita tujuannya untuk menurunkan gula darah ibu, juga komplikasi yang menghindari komplikasi yang akan terjadi ibu kayak kerusakan saraf atau kerusakan ginjal, masalah mata gitu ibu bisa kita hindari dengan pengontrolan gula darah ibu. Yang saya sebutkan 3J ibu, 3J itu jumlah, dimana ketepatan jumlah nanti akan saya buatkan kalori ibu berdasarkan berat badan ibu juga tadi. Nanti akan saya buatkan jumlah berapa makan ibu sehari. Kemudian ini jadwal ibu harus makan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. 3 kali selingan ini kita fokuskan ke sayuran nanti ibu, karena sayuran bisa menurunkan gula darah ibu, gitu ibu. Kemudian di sini jenis ibu. Nah jenis ini kita fokuskan untuk pembatasan atau yang makanannya yang dibatasi seperti gula, kemudian madu, sirup-sirupan itu ibu harus kita batasi juga ibu. Kayak ibu tadi suka makan martabak ya bu, itu manis pastinya bu ya. Terus tinggi lemak juga ibu, kayak ada margarin itu kita batasin ibu. Boleh bu sekali-sekali, sedikit saja tapi jangan berlebihan. Begitu ibu. Kemudian untuk kayak jeroan atau kuning telur itu ibu kita batasi ibu maksimal dua porsi dalam 1 minggu ibu. Jadi kita fokuskan untuk makan putih telur ibu. Iya. Jadi putih telur itu bagus banget bu, tinggi protein juga. Jadi kalau ibu makan kayak tadi ibu ada makan ayam ya bu ya. Terus ayam itu boleh kok bu, tapi asalkan jangan digoreng ibu. Mungkin ibu bisa kayak garam asam ataupun ibu buat kayak
Jadi di sini saya ada penukar nih Bu. Di penukar ini tuh ada berbagai jenis makanan nih Bu. Nah jenis makanan itu kayak misalkan ada karbohidrat, ini boleh nih Bu Ibu makan, asalkan jangan berlebihan kayak mie ataupun kayak mie kayak yang lain ini ada kayak lemak lemak yuk. Jadi di sini Ibu ada sumber karbohidrat Ibu atau sumber makanan pokok. Jadi makanan pokok yang Ibu bisa pilih di sini ada kayak bihun, biskuit. Mungkin kalau mie bisa kita kurangi dikit ya Bu ya, apalagi mie instan. Kemudian di sini ada uh, protein hewani Ibu atau kayak ayam, ini rendah lemak Ibu. Jadi ayam dada ayam itu rendah lemak loh Bu. Jadi Ibu bisa pakai ikan-ikanan juga Ibu bisa pakai. Kayak yang saya rekomendasikan tadi juga putih telur ayam Ibu. Nah putih telur ayam itu dalam satu penukar atau satu porsinya itu sekitar 2,5 butir Ibu. Nah bisa dipakai. Kemudian boleh kok Ibu kalau lemak sedang asalkan jangan berlebihan, atau yang saya bilang tadi telur boleh Ibu makan dalam 2 kali dalam seminggu Ibu, gitu Ibu. Mungkin saya tandai dulu ya Bu, ini boleh, ini tidak boleh ya Bu tadi. Kemudian di sini juga ada ini juga tidak boleh Ibu, karena ini tinggi lemak Ibu. Nah kemudian di sini juga kemudian di sini juga ada protein nabati ya 1, 2, 3. Kemudian di sini lemak sedang Ibu bisa kita batasi ya Bu, kayak misalkan tadi ada dari protein hewaninya telur ayam. Nah telur ayam itu bisa kita batasi selama 2 kali dalam seminggu Ibu. Tapi lebih kita fokuskan untuk yang rendah lemak, yang kayak putih telur, ikan-ikanan dan Ibu ya. Ini sayur. Kemudian, nah di sini ada sayur nih Bu. Sayur lebih kita rekomendasikan untuk sayuran A dan sayuran B Ibu. Jadi sayuran A itu benar-benar kalorinya itu rendah Ibu. Jadi bisa Ibu makan kayak Ibu lagi cemil-cemilan, bikin salad atau enggak Ibu bikin sambal terus Ibu. Tapi jangan banyak minyak ya Bu ya. Sambalnya Ibu makan sama sayur-sayuran rebus gitu Ibu. Nah, terus Ibu juga di sini ada buah Ibu. Mungkin buah Ibu batasi untuk buah-buahan yang instan Ibu, kayak buah kaleng gitu Ibu. Terus kalau misalkan buah-buahan yang manis gitu Ibu, mungkin Ibu bisa batasi juga kayak mangga gitu, durian Ibu. Ibu fokusnya kayak pisang boleh, terus kayak semangka, melon gitu boleh Ibu. Kemudian, nah untuk lemak Bu, lemak itu Ibu boleh kok Bu kayak lemak kayak minyak kelapa sawit tapi dibatasi. Ibu biasanya pakai minyak apa aja Bu Ibu? Minyak kelapa sawit aja tuh Mbak, minyak kelapa sawit ya Bu ya. Kalau pernah nyoba minyak zaitun gitu belum Mbak? Oh belum pernah ya Bu ya. Saya coba ya Bu ya di rumah nanti. Nah jadi sudah saya cari juga Bu ya, ini untuk kalori Ibu seharinya berapa. Jadi kalori sehari Ibu itu ada di 1722 kilokalori Ibu. Jadi kita fokuskan untuk pemberian makan Ibu seperti ini ya Bu. Jadi kan tadi Ibu udah ngerti ya Bu, kayak makanan pokok tadi ada apa aja Bu yang boleh? Nasi boleh, kayak nasi boleh ya Bu ya, biskuit boleh ya Bu ya. Jadi nasi itu kan satu penukar itu kayak 100 gram ya Bu ya, atau 1 centong nasi Ibu, 1 sampai 2 centong nasi, tergantung centong nasi Ibu. Kemudian ini saya juga ada kayak contoh menu makan sehari Ibu, kayak nasi, terus telur dadar, oseng-oseng tempe, kemudian sup oyong sama tomat, juga sup lobak, jamu kuping gitu. Nah, bagaimana saya taruh di sini sup oyong tomat juga sup lobak jamu kuping ini 2 kali karena kita fokuskan untuk sayuran Ibu, sayuran A dan sayuran B yang saya jelaskan tadi. Jadi fokus ke sini Ibu. Jadi bisa secukupnya kayak Ibu. Jadi terserah Ibu aja, biar Ibu nggak gampang lapar juga Ibu bisa makan cemilan itu dari sayuran Ibu, buat salad ataupun buat kayak sup-supan gitu Bu. Ya, tanpa minyak ya Bu ya.
dimakan pagi Bu, Ibu bisa makan nasi ya Bu ya. Terus ada telur dadar. Telur dadar itu mungkin bisa boleh Bu kalau misalkan telur biasa. Tapi mungkin kalau kuningnya mungkin Ibu bisa pisahkan dulu Bu. Iya, main aja Bu, bagus tuh Bu. Kemudian, lauk nabatinya itu Ibu bisa pakai setengah setengah lembar ataupun bisa disebut kan kalau satu lembar di sini itu kan 50 ya Bu ya. Di sini 50.000. Nah, Ibu bisa pakai setengah lembar aja atau 25 gram gitu Ibu. Kemudian selanjutnya ada minyak Ibu pakai satu penukar. Nah, jadi kalau misalkan Ibu mau makan gorengan Ibu, ada yang dari sumber gorengan di selingan, Ibu bisa ambil di pas makan siang Ibu. Jadi makan siang ini kan ada minyak 2 penukar Ibu. 2 penukar itu atau sekitar 5 gram atau 1 sendok teh Bu. Jadi Ibu bisa udah diambil Ibu satu penukar di selingan pagi. Jadi Ibu tinggal satu penukar lagi Bu, tinggal boleh satu gorengan atau 2 tumis lagi aja Bu, gitu Bu. Ya Bu, nggak boleh lebih ya Bu ya. Kemudian di sini juga selingan pagi Ibu bisa makan payet potong. Ibu mau makan kayak bolu pisang kurma boleh Ibu, tapi jangan pakai gula Ibu. Jadi kita harusnya di kurma Ibu. Iya, buahnya itu kan dalam dalam selingan pagi itu boleh satu penukar buah Ibu. Jadi boleh di setengah penukarnya itu pisang ataupun 25 gram pisang setengah potong gitu Ibu. Kemudian satu atau dua buah kurma Ibu. Jadi masing-masing setengah-setengah gitu Bu ya. Nah, kemudian kan bolu itu butuh tepung ya Bu ya. Ibu bisa mengambil di sini kan di makan siang ada makanan pokoknya 2 penukar Ibu. Ibu bisa ambil dia di sini Bu. Di sini misalkan tepung terigu ya Bu ya. Terigu itu satu penukar 50. Ibu ambil boleh setengah penukar aja Ibu, kayak 25 gram atau sekitar 3 sendok makan. Nah, Ibu bisa masukin di sini Ibu. Jadi di sini tinggal berapa lagi Ibu? 1,5 ya Bu ya, betul Ibu. Nah, jadi makan siang juga nanti 1,5 penukar lagi ya Bu, makan pokok. Kemudian lauk hewannya juga satu penukar lagi. Kemudian seperti yang saya sebutkan di makan siang tadi Ibu. Ibu sudah saya catat ya Bu di sini berapa porsi yang harus Ibu makan. Baik. Kemudian dimakan siang sore sama malam sama aja kok Bu. Iya, kalau Ibu lapar tengah malam, Ibu bisa cemilin kayak sayuran gitu Bu, kayak direbuskan saya tadi Bu atau di sup gitu Bu, tanpa minyak yang berlebihan gitu. Sebelumnya Ibu kalau Ibu nanti di rumah Ibu mau ada perubahan apa Ibu setelah kita diskusi hari ini? Itu mah ya paling kalau makan manis kayak kurangin dulu sekarang, terus makannya juga jangan yang banyak goreng. Ya benar Ibu. Terus juga Ibu bisa tambahkan dengan lagu untuk pengurangan makanan yang manis tadi ya Bu ya. Terus yang saya rekomendasikan untuk makan banyak sayur supaya gula darah Ibu bisa terkontrol. Juga diharapkan setelah Ibu mengikuti konseling ini, Ibu bisa ada perubahan dari pola makan, olahraga juga Ibu mulai olahraga. Ibu udah ada niat untuk berolahraga belum? Iya, paling nanti Mbak ada suami olahraga. Iya, ada suami yang Bu ya di rumah, jadi kayak keliling-keliling komplek gitu, jalan santai boleh kok Bu, sore ataupun pagi sama 30 menit per harinya atau 3 sampai 4 kali dalam seminggu gitu Ibu. Pola tidur Ibu juga harus dijaga ya Bu, kalau stres juga bisa ningkatin tekanan darah yang berpengaruh ke gula darah Ibu gitu Ibu. Kemudian apa Ibu siap Ibu untuk menjalani diet yang telah saya berikan tadi Ibu? Iya Mbak, Coba dulu ya Bu ya, mungkin kita bisa ketemu lagi selama 2 minggu ke depan Bu. Apakah Ibu ada waktu Ibu? Iya, bisa ya Bu ya? Di tanggal berapa Ibu? kamu yang nanti Enggak, di minggu depan, di 2 minggu ke depan Ibu bisa Bu? Enggak. 3. Di 2 minggu ke depan Ibu bisa Ibu? bisa ya Mbak. Bisa ya Bu ya, sekitar tanggal 18-an Bu? 18. Iya. Iya, Bisa ya Bu ya. Baik, kita ketemu lagi di tanggal 18.
ibu sudah mulai mengurangi makanan manis, kemudian sudah mulai berolahraga, juga diatur pola makannya. Jangan lupa juga minum obatnya teratur ya Bu ya, supaya bisa mengendalikan gula darah ibu yang benar tinggi. Nah, minggu depan juga kita mau melihat ibu kayak nilai lab ibu sudah ada penurunan belum, kayak gula darahnya udah turun belum gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Ibu.